Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Haji Aminadi dalam acara kesayangan kita Embun Penyejuk Hati. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang ada di Masjid Toba Karangrejo Surabaya, kita alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, masih di bawah naungan rahmat, nikmat dan hidayahnya Allah, sehingga pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita Embun Penyejuk Hati. Para bolo yang ada di rumah, tema atau topik pada pagi hari ini kita akan membicarakan atau mengkaji bab masalah macam-macam orang iman, ya. Bagaimana dan ada berapa macam orang iman itu, ya, dan macamnya bagaimana saja, ya. Nah, untuk itu bolo pastikan jangan kemana-mana, karena tausiah pada pagi hari ini juga sangat baik untuk menambah pemahaman dan pengertian daripada kita selaku orang Islam. Untuk itu pastikan setelah yang satu ini saya akan segera kembali. Embun Penyejuk Hati. Terima kasih Bolo masih setia dalam acara kesayangan kita Embun Penyejuk Hati. Pada pagi hari ini sesuai janji saya tadi bahwa kita akan membahas tema tentang macam-macam orang iman. Untuk lebih baik, ya, kita hadirkan seorang narasumber yang jauh-jauh dari Kediri. Beliau hadir pada pagi hari ini di Majelis Taklim Masjid Toba Karangrejo Surabaya. Mari kita sambut kehadiran beliau, Kiai Haji Al-Ustadz Abdus Sobur Ridwanullah SPDI. Untuk itu mari kita sambut kehadiran Pak Sobur. Alhamdulillah, jumpa kembali Pak Sobur. Moga pinara. Sehat-sehat Mas. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Cukup ceria. Bolo yang ada di rumah, Ustadz kita pada pagi hari ini tidak lain adalah Haji Abdul Sobur Ridwanullah. Beliau anggota Majelis Taujih wal Irsyad Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan juga beliau selaku wakil koordinator guru-guru pondok pesantren Wali Barokah Burengan Kediri. Pak Sobur, pagi hari ini atas kerawuan panjenengan ini bolo-bolo yang ada di rumah maupun audien yang ada di masjid ingin membahas masalah macam-macam orang iman. Mohon nanti panjenengan bisa memberikan pemahaman, memberikan pengertian, memberikan penyegaran kembali bagaimana macam-macamnya orang iman yang telah disebutkan sesuai dengan syar'i, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Untuk itu bolo, mari kita perhatikan tausiah dari Bapak Kiai Haji Ustadz Abdus Sobur Ridwanullah. Monggo Pak Sobur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang macam-macam orang iman. Baiklah para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, serta bolo-bolo Arek TV yang menyaksikan acara ini yang dimuliakan oleh Allah. Dalam firman Allah dijelaskan bahwasanya macam-macam orang iman itu tingkatannya ada 3. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kami Allah mewariskan kitab kepada orang-orang yang telah kami pilih, yaitu orang-orang yang beriman dari hamba-hamba kami Allah. Namun sebagian dari mereka ada yang sifatnya zalimun li nafsih, menganiaya terhadap dirinya sendiri. Wa minhum muqtasidun. Sebagian dari mereka juga ada orang yang sedang-sedang, tidak kendor, juga tidak terlalu ngebut, sedang-sedang. Namun juga ada wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebagian dari mereka ada yang berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan. Dalam sebuah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh sebagian ulama, yang dimaksud orang iman yang menganiaya terhadap dirinya sendiri adalah orang iman juga mengerjakan syariat Allah dan Rasul, namun kendor. Perintah-perintah Allah Rasul dikerjakan, namun juga keharuman-keharuman juga dikerjakan, larangan-larangan juga dikerjakan. Perintah dikerjakan, larangan juga dikerjakan. Adapun wa minhum muqtasid, di antara mereka orang iman ada yang sedang-sedang. Yang dimaksud adalah orang iman yang mengerjakan hanya kewajiban saja. Yang sunnah-sunnah nggak mau. Ngapain capek-capek ngerjain yang sunnah, yang wajib aja sudah berat katanya. Umpama sholat yang wajib aja, umpama puasa yang wajib aja, umpama zakat yang wajib aja, yang sunnah-sunnah gak mau dia, yang wajib aja. Namun juga ada orang iman yang sifatnya sabiqum bil khairat, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Yang dimaksud adalah orang iman yang senang mengerjakan kewajiban-kewajiban juga yang sunnah-sunnah. Sholat wajib, yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Baik sholat sunnah rawatib, sholat sunnah sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib, ataupun sholat lail, ataupun macam-macamnya sholat sunnah yang ada, dia kerjakan. Puasa juga begitu, puasa Ramadan dia kerjakan. Puasa selain Ramadan yang sunnah-sunnah juga dikerjakan. Ada dalam hadis dijelaskan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada yang mengatakan puasa putih. Yang dimaksud adalah puasa pada waktu mencorongnya rembulan, tanggal 13, 14 dan 14. 13, 14, 15 pas mencorongnya rembulan. Ada juga mau meningkat lagi puasa Senin Kemis.
Ada lagi, saya pengen puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Memang tingkatan orang iman itu bermacam-macam. Ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan, ada yang sedang-sedang saja, tapi juga ada zalimun li nafsi. Itu macam-macam orang iman yang mengerjakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Nah, tinggal kita ngoreksi diri kita termasuk yang mana. Otomatis imbalannya pun juga akan berbeda. Yang sabiqun bil khairat imbalannya juga berbeda, muqtasid juga berbeda, yang zalimul li nafsi juga berbeda. Namun kesemuanya nanti akhirnya akan dimasukkan surga oleh Allah. Itulah klasifikasi macam-macam orang iman di dalam mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita tergolong yang mana, mampu yang mana, atau bagaimana kita mengatur diri kita termasuk golongan yang mana. Namun kalau mampu, kita termasuk golongan yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebaikan. Maka dari itu para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai orang iman semakin lama supaya semakin meningkatkan keimanan kita di dalam mengerjakan agama Islam ini. Agama Islam sudah diatur oleh Allah dan Rasul, tinggal bagaimana kita mengatur diri kita untuk mengerjakan perintah Allah dan perintah Rasul. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ilham yang baik kepada kita sehingga kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Baik Ustaz, terima kasih. Nanti setelah jeda kita bahas kembali apa yang telah akan dinasihatkan. Bolo yang ada di rumah, itu tadi preambel atau pembukaan daripada tausiah pada pagi hari ini dengan tema macam-macam orang iman, ya. Tadi sudah disebutkan oleh Al Ustadz. Dan untuk kelanjutannya pastikan Bolo jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Embun Menyejuk hati. Terima kasih Bolo masih setia di acara kesayangan kita Embun. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah yang pagi hari ini di Masjid Tuba Karangrejo, tadi kita sudah mendengarkan sebagian atau pengantar daripada nasihat agama atau tausiah agama yang disampaikan oleh Al Ustadz Haji Abdul Sobur Ridwanullah dengan tema macam-macam orang iman. Untuk lebih mendalam kita mengetahui apa saja tadi sudah disinggung dan bagaimana perlakuan-perlakuan dari orang iman itu, mari kita ikuti tausiah berikut. Monggo Pak Yai. Terima kasih. Hadirin wal hadirat dan para pemirsa Arek TV yang ada di rumah, Bolo-bolo Arek TV. Di sini saya akan melanjutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas yang dimaksud as-sabiqum bil khairat yaitu orang-orang iman yang masuk surga tanpa hisaban. Yadkhulul jannata bighairi hisabin. Sedangkan wal muqtasid maksudnya adalah orang-orang iman yang masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Yadkhulul jannata bi rahmatillah. Sedangkan wadzalimul li nafsihi wa ashabul a'raf,
yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang iman yang macamnya zalimun li nafsih adalah orang-orang iman yang bisa masuk ke dalam surga dengan perantara syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya 3 macam tingkatan orang iman ini nantinya akan masuk ke dalam surga. Intinya nantinya akan masuk ke dalam surga. Dijelaskan lagi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hadhil ayah summa awratnal kitab alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah haula'i kulluhum bimanzilatin wahidatin wa kulluhum fil jannah. Mereka itu adalah tempatnya sama, yaitu mereka semua tempatnya adalah di dalam surga. Namun perlu diketahui, surga itu dalam sebuah hadis dijelaskan ada 100 derajat. Tingkatannya ada 100 derajat. Otomatis yang sabiqum bil khairat ini adalah tingkatannya surganya ini paling tinggi. Wa muqtasidun, sedangkan yang sedang-sedang ya tingkatan surganya juga sedang-sedang. Adapun yang zalimul li nafsih ini juga masuk ke dalam surga, tapi dosa-dosanya dibersihkan dulu, dimasukkan ke dalam neraka dulu, dibakar dalam neraka. Begitu dosa-dosanya sudah habis, dia masih punya keimanan, baru nantinya dimasukkan ke dalam surga. Maka dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian apa yang dikatakan muflis? Sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata'a. Menurut kami wahai Rasulullah, yang dikatakan muflis adalah orang yang tidak punya mata uang dirham maupun tidak punya uang mata uang dinar. Melarat, bangkrut. Rasulullah menjelaskan, bukan itu yang saya maksud muflis. Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin, namun wa ya'ti qad syatama hadza wa qadama hadza wa akala mala hadza wa safaqadama hadza wa daraba hadza. Yang dikatakan muflis adalah umatku yang datang besok pada hari kiamat membawa pahala sholat karena dia umat Islam, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Namun dia juga membawa dosa. Pernah mencaci maki si A, mencaci maki si B, pernah menuduh kepada si A, memakan hartanya si A, memakan hartanya si C, pernah mengalirkan darahnya si D, pernah menganiaya orang lain. Kemudian besok di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah. Orang yang pernah disakiti didatangkan oleh Allah. Orang iman yang muflis tadi juga didatangkan oleh Allah. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Hai fulan, kamu dulu pernah dituduh oleh si ini? Iya ya Allah. Udah kamu ambil kebaikannya, diambil kebaikannya. B, didatangkan juga, kamu dulu pernah dituduh oleh ini? Iya ya Allah. Sudah taubat belum ya Allah? Ambil kebaikannya. C terus, D terus, E terus.
Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum. Kalau urusan-urusannya belum selesai, sedangkan amal kebaikannya yang sudah dirampas sudah habis. Hei fulan, kamu dulu pernah disakiti si A. Iya ya Allah. Ambil kebaikannya, sudah habis ya Allah. Enggak ada, kebaikannya sudah dirampas sama teman-teman yang lain. Akhirnya dosa-dosanya orang yang pernah disakiti tersebut diberikan kepada si muflis. Terus diberikan si muflis, terus diberikan kepada si muflis. Akhirnya si muflis dibuang ke dalam neraka. Dibakar dulu dalam neraka. Tingkatannya macam-macam. Ada yang di neraka 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang bertahun-tahun, ada yang berabad-abad dalam neraka. Sampai diterangkan dalam sebuah hadis, ada orang yang terakhir keluar dari neraka. Terakhir keluar dari neraka. Dalam ceritanya pun dibuat tingkatan oleh Allah. Begitu dikeluarkan dari neraka, wajahnya masih menghadap ke dalam neraka. Itu pun merasa tersiksa. Karena asapnya api neraka, nyala apinya itu sudah menyakiti pada dia. Mohon pada Allah, ya Allah, palingkan wajah saya dari neraka ini ya Allah. Ngapain wajah saya kok melihat orang yang jelek-jelek semua ya Allah. Buruk-buruk semua. Kena siksaan semua ya Allah. Palingkan wajah saya dari hadapan neraka ini ya Allah. Ditanya oleh Allah, kamu nanti minta yang lain apa enggak? Enggak ya Allah. Sumpah ya Allah. Demi Allah saya enggak akan minta yang lain nanti. Udah palingkan wajah saya dari neraka ini ya Allah. Dipalingkan oleh Allah wajahnya dari neraka. Melihat pandangan surga dari kejauhan. Begitu melihat pandangan surga begitu indah. Menelan ludah dia. Masya Allah, begitu indahnya surga. Saya pengen ngelihat dalamnya surga kayak apa sih. Tapi saya tadi sudah janji sama Allah, sumpah sama Allah, nggak akan minta yang lain. Tapi akhirnya dia terpaksa. Minta lagi ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga ya Allah. Loh, tadi katanya nggak minta lainnya lagi. Habis gimana lagi ya Allah? Masa cuma ngelihat dari kejauhan doang? Saya pengen ngelihat dari dekat ya Allah. Loh, kamu kan tadi sudah sumpah-sumpah, sudah janji-janji tidak akan minta yang lain. Loh, kok sekarang minta yang lain lagi? Loh, terus gimana ya Allah? Masa cuma gini doang? Masa cuma dipalingkan doang, deketin dong saya ke dalam surga. Allah berfirman, wailak ya ibn Adam. Wah, rusak kamu, mengherankan kamu cepat mengkhianati janjimu. Barusan berjanji tidak akan minta yang lain lagi. Kok minta yang lain lagi? Itulah sifat anak Adam. Terkadang gampang mengobrol janji. I love you. Tapi kepada perempuan yang lain juga bilang I love you semua. Tapi akhirnya oleh Allah pun diturutin. Ya udah, kamu nanti minta yang lain lagi apa enggak? Enggak ya Allah. Demi Allah, janji saya sumpah enggak akan minta yang lain. Didekatkan ke dalam surga. Begitu dekat dalam surga, Masya Allah, luar biasa kenikmatan yang ada di dalam surga. Masya Allah, ngelihat perempuan-perempuan telanjang-telanjang. Masya Allah, masa gua cuma lihat doang, nggak masuk, ini gimana ini? Diem aja sambil menelan ludahnya dia. Ya Allah, masa gini doang? Akhirnya dia minta sama Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Masukkan saya ke dalam surga ya Allah.
yang akhirnya oleh Allah pun dimasukkan ke dalam surga. Tapi sudah berabad-abad di dalam neraka, namun akhirnya bisa masuk ke dalam surga. Sudah masuk surga pun tuh masih bingung dia. Toleh dia. Terus saya ngapain dalam surga? Terus oleh Allah udahlah gini aja, kamu saya beri 10 kenikmatan dunia, 10 lipat dunia. Silahkan kamu rasakan, silahkan kamu nikmati, silahkan kamu enjoy dalam surga. Itu macam-macam orang iman tingkatannya berbeda-beda. Ada yang sabiqum bil khairat, ada yang muqtasidun, ada yang zalimun li nafsi. Maka kita kalau bisa berusaha jangan sampai termasuk golongan orang iman yang zalimun li nafsi. Walaupun sehari dalam neraka enggak enak, kalau bisa kita semua bisa masuk ke dalam surga tanpa mampir dulu ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua diberi rahmat oleh Allah, bisa masuk ke dalam surga semuanya. Baik Ustaz, terima kasih atas tausiahnya. Bolo yang ada di rumah, menarik sekali Ustadz Subur kalau memberikan satu tausiah agama, dan bolo yang ada di jamaah yang ada di masjid juga tidak ngantuk ini kelihatannya walaupun cuacanya dingin ya. Untuk itu pastikan jangan kemana-mana. Setelah yang ini akan kita buka pertanyaan, mungkin nanti dari para adik-adik atau teman-teman bisa memberikan pertanyaan kepada Ustadz Subur yang sehubungan dengan tema macam-macam orang iman. Bolo, saya akan segera kembali. Embun. Terima kasih Bolo, masih di acara kesayangan kita Embun. Bolo yang ada di rumah dan para hadirin yang ada di masjid pagi hari ini, sesuai dengan janji saya tadi bahwa kita akan membuka 3 tempat pertanyaan. Ya. Silakan yang mau bertanya yang berhubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, macam-macam orang iman. Monggo Mas, monggo Mbak. Ayo Mbak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Irma dari Pondok Pesantren Sabilur Rasyidin. Di sini saya ingin bertanya, apa sih definisi dari iman itu sendiri? Lalu bagaimana sikap kita supaya selalu menjadi golongan orang iman yang sabiqum bil khairat? Waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saifuddin dari Pemuda Masjid Tuba. Saya mau bertanya, apa bedanya iman dengan Islam? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa bedanya iman dengan Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desta dari Pondok Sabilur Rasyidin. Siapa? Desta. Desta, oke, ayo Mas. Pertanyaan saya, ada sebuah dalil mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Bagaimana penjelasannya? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada mana? Ada lagi? Ya. Ustadz, ini ada 3 pertanyaan dari Mbak Irma tadi. Apa definisi daripada iman dan bagaimana bisa menjadi orang yang betul-betul fastabiqul khairat, bisa biqul khairat? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Definisi iman secara bahasa, iman itu artinya percaya. Kalau mukmin berarti orang yang percaya. Yang dimaksud adalah orang yang percaya
terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bukti dari kepercayaannya dia bisa mengamalkan, bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang dikatakan orang iman adalah orang yang mempercayai apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah, sehingga dia bisa mengerjakannya apa yang diperintahkannya Allah dan Rasul, dan bisa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Hanya saja kalau dalam hal mengerjakan perintah ada batasannya, yaitu semampunya. Dalam firman Allah dijelaskan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian pada Allah semampu kalian. Seperti sholat, kalau nggak bisa berdiri boleh dengan duduk, kalau nggak bisa dengan duduk boleh dengan berbaring. Kalau nggak bisa dengan berbaring bagaimana Ustadz? Ya disolatin, berarti sudah meninggal dunia. Terus bagaimana kita bisa menjadi orang iman yang fastabiqul khairat? Begitu tadi pertanyaan Ustadz ya. Itu perlu latihan, setahap demi setahap. Ada peribahasa mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam sabdanya, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin, kontinu, walaupun jumlahnya cuma sedikit. Awal-awalnya jadi orang iman tidak bisa langsung sabiqum bil khairat. Perintah juga kadang dikerjakan, larangan juga masih dikerjakan. Ya sholat tertib apa tertib, tapi nyurinya juga masih tertib. Tapi terus lama dia mengkaji apa sih perintah Allah, apa sih perintah Rasul, apa sih larangan Allah, apa sih larangan Rasul, meningkat jadi muqtasid. Dah mengerjakan peraturan yang sedang-sedang saja, yang sunnah-sunnah enggak, tapi keharaman-keharaman pun dia enggak mau, sedikit demi sedikit berhenti, terus ditingkatkan. Kalau ada peribahasa Jawa katanya, witing trisno jalaran songko. Tumbuhnya rasa cinta itu karena keseringan. Kulino keseringan. Sholat sudah tertib, puasa sudah tertib, zakat sudah tertib, terus tumbuh dalam hatinya itu ingin tambah. Masa saya sholat wajib doang? Mau sore aku mau sholat wajib dok rek. Wah aku tak pengen sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib sebelum dan setelah sholat wajib. Ada lagi tingkatan, wah katanya lebih utamanya sholat sunnah itu sholatul lail. Ah saya pengen sholat lail. Sholat lail itu berapa? Nabi mengatakan, sholatlah malam walaupun cuma 1 rakaat. Walau rakaatan wahidatan. Shallu bil laili walau rakaatan wahidatan. Tahapan 1. Selama 1 bulan sholat malamnya cuma 1 rakaat doang. Terus tumbuh lagi rasa senang dalam hatinya, masa cuma 1 doang. Ningkat jadi 3, ningkat jadi 5, jadi 9, jadi 11, sampai kontinu bisa 11. Sholatnya bisa lama. Itu tahapan. Begitu juga puasa. Tadinya puasa yang wajib aja bolong-bolong.
Apalagi mbak-mbaknya ini wajib bolong ini. Ningkat lagi puasa sunnah. Saya pengen puasa 3 hari dalam 1 bulan. Terus ningkat, saya pengen puasa Senin Kemis. Bukan maksudnya napas saya Senin Kemis, bukan. Puasa Senin Kemis. Meningkat lagi sampai puasa Nabi Daud. Sampai-sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sahabat nggak terima kalau ibadah cuma gitu-gitu doang. Nabi ibadahnya cuma gitu-gitu doang, Nabi kan sudah dijamin surga. Saya ini belum. Dia beribadah lebih banyak daripada Nabi. Ada yang puasa tiap hari. Nggak mau puasa Senin Kemis 3 hari, tiap hari puasa. Ada yang sholat malam itu habis isya sampai subuh, nggak sempet nonton sinetron, nggak sempet. Ada yang puasa terus tiap hari, sholat malam terus. Sampai ada salah sahabat itu yang ingin berjuang membela agama Allah, nggak mau nikah dengan seorang perempuan. Buat apa saya nikah katanya? Nikah itu mengganggu ibadah saya katanya. Belum nanti punya anak, belum nanti dirayu katanya. Beliau datang. Ada apa para sahabat? Nabi, ibadah Nabi biasa-biasa aja, Nabi sudah dijamin surga, saya belum Nabi. Beliau menjawab, ibadah umatku harus sesuai dengan tuntunanku. Kalau tidak sesuai dengan tuntunanku, terus mau jadi umatnya siapa? Yang puasa tiap hari, stop. Kamu ngapain puasa tiap hari? Apalagi tiap hari hidangan makanan itu enak-enak. Ngapain puasa tiap hari? Makanya badan kamu kurus. Nggak pernah main bola. Main bola sekali kena bola ikut bolanya. Terus gimana Nabi? 1 bulan puasa 3 hari saja. Nggak mau Nabi. Ya udah Senin Kemis, nggak mau Nabi. Ya udah puasa Nabi Daud, nggak mau, udah nggak bisa. Nggak ada yang di atasnya puasa Nabi Daud nggak ada. Oh iya Nabi. Yang puasa, yang sholat terus mulai habis isya sampai subuh, stop. Kalau ulama sekarang mungkin ceramahnya katanya, emang kamu nggak tahu sekarang sinetronnya bagus-bagus? Kok sholat terus? Habis sholat isya nggak ada acara, istirahat. Sepertiga malam yang akhir mau beribadah sampai subuh silahkan. Oh iya Nabi. Katanya kamu yang nggak mau nikah dengan perempuan. Gimana kamu itu? An nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang benci dengan sunnahku bukan termasuk umatku. Hebat ibadah kamu tapi nggak mau dengan sunnahku, benci dengan sunnahku. Bukan berarti maksudnya nggak laku-laku itu termasuk ini, enggak. Ini mah nggak mau, nggak mau. Itu berarti bukan termasuk umatnya Nabi. Maka ada tahapan. Jangan sampai kita ngetop dari awal tapi anjlok. Wah, sholat sepertiga malam yang akhir langsung, tapi libur 5 tahun. Bukan begitu, ada tahapan. Sehingga setelah kita mencapai tahapan ini, kita bisa menjadi umat Islam yang sabiqum bil khairat. Yang kedua tadi apa Ustaz? Yang kedua, apa bedanya iman dengan Islam? Ya, iman dan Islam ya sedikit perbedaannya ya. Tapi ya. Ustaz, sebaiknya kita cap dulu, nanti kita jawab pada segmen berikutnya. Bolo yang ada di rumah sangat menarik ya. Nasihat daripada Ustadz Subur, dan pastikan jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Embun.
kasih Bolo masih setia di acara Embun. Bolo yang ada di rumah dan para jamaah majelis taklim yang ada di masjid pagi hari ini, mari kita ikuti jawaban dari pertanyaan apa bedanya iman dengan Islam. Untuk itu simak terus jawaban dari Ustadz Subur. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Perbedaan antara iman dan Islam secara bahasa, secara lughat, iman itu artinya percaya. Sedangkan Islam artinya pasrah. Memang dalam firman Allah sendiri dijelaskan ketika ada orang desa masuk agama Islam langsung mengatakan amanna, ditegur oleh Nabi, jangan aslamna, bilang aslamna, Nabi saya masuk Islam, jangan amanah dulu. Bagaimana kamu mengatakan amanah belum tahu peraturan Islam? Sehingga memang ada kaitan antara iman dan Islam. Tahapan memang orang masuk Islam dulu, pasrah dirinya terhadap aturan Allah dan aturan Rasulullah, menyerahkan diri. Setelah tahu aturan-aturan Islam begini, dia mengerjakan peraturan-peraturan agama Islam. Termasuk meyakini, mempercayai firman-firman Allah, baik itu yang lahiriah maupun non lahiriah, baru dia meningkat menjadi orang iman. Karena dalam agama Islam ini peraturan-peraturan yang ada dalam agama Islam ini ada yang zahiriyah, ada yang batiniyah. Kalau sudah iman ini zahiratan wa batinah, mengerjakan peraturan agama Islami secara zahir maupun secara batin. Percaya dengan adanya hari kiamat. Maka oleh para ulama diklasifikasi, diatur bahwasanya rukun Islam itu ada berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Rukun iman juga diklasifikasi, macamnya ada 6. Belum lagi nanti meningkat lagi al-ihsan. Kalau al-ihsan ini imannya sudah bagus sekali. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah ada di depannya. Fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, Allah yang melihat sama kamu. Memang tingkatan orang masuk Islam dulu, setelah masuk Islam nanti baru dia bisa melaksanakan iman. Setelah melaksanakan iman baru dia ihsan, bisa mencapai ihsan. Ya harapan kita masuk ke dalam agama Islam, mengerjakan peraturan agama Islam, meningkat sampai ke tingkat iman, syukur-syukur lagi meningkat sampai ke tingkat ihsan. Itulah kira-kira perbedaan antara iman dan Islam. Memang kalau tingkatan ya derajatnya tingkat iman, lebih tinggi iman daripada Islam. Masuk Islam dulu, setelah mengerjakan peraturan-peraturan agama Islam, baik yang masuk akal maupun tidak masuk akal dia percaya, baru naik ke tingkat iman. Ke tingkat iman pun nanti ada tingkatan lagi, mencapai tingkat ihsan. Kalau udah mencapai tingkat ihsan itu seakan-akan diawasi terus oleh Allah, kemana-mana seakan-akan diawasi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai derajat ihsan. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, dari Mas Desta,
mohon penjelasan tentang dalil al-imanu yazidu wa yanqusu. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang berkurang. Itu sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang kita tidak bisa memungkiri dalil ini. Apalagi apa yang disabdakan oleh Nabi ini bukan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang disabdakan oleh Nabi itu bukan hawa nafsu, namun wahyu yuha, wahyu dari Allah. Iman itu kadang-kadang tambah, kadang-kadang surut. Di saat kita jaya, rezeki lancar, maisha lancar, ibadahnya lancar. Sholat wajib dikumandangkan, adzan datang ke masjid. Sholat subuh dikumandangkan, adzan sholat subuh dikumandangkan, dia sholat subuh. Sholat 5 waktunya tertib, puasa Ramadan tertib. Tapi di saat dia mendapatkan cobaan, berkurang. Contohnya di PHK dari pekerjaan, nggak ada penghasilan sama sekali. Akhirnya sholatnya beda dengan dulu. Dulu pakai sholat sunnah segala dulu. Ini boro-boro, sholat aja ketinggalan. Ketinggalannya bukan cuma satu, ketinggalan semua. Ketinggalan semua. Namun paling tidak yang kusunya itu jangan sampai terlalu. Tetap dalam koridor keimanan, dalam koridor aturan Allah dan Rasul, tidak sampai keluar dari Islam. Maka ya ada seorang ulama yang mendefinisikan iman kita ini harus betul-betul kita ikat. Diikat betul biar tidak gampang lepas. Sesuatu yang diikat itu kan enak, kuat. Tangan diikat pakai jam tangan, kelihatan bagus. Mbak-mbaknya diikat pakai cincin, wah, kelihatan bagus. Begitu juga iman, apabila diikat, begitu indahnya keimanan seseorang, sehingga bisa continue dalam melaksanakan keimanannya, bisa terjaga keimanannya, sehingga sampai pol ajal mati tetap dalam keimanan dia, yaitu bersyukur, mengagungkan, mempersungguh, dan berdoa kepada Allah, sehingga keimanan kita selalu bisa terjaga, continue. Maka dalam melaksanakan aturan-aturan agama Islam jangan terlalu yang pol dulu, bertahap, sehingga nanti bisa continue dalam menetapi agama Islam. Belum mampu yang kuat, udah ya, yang lemah dulu aja. Jangan langsung begitu masuk Islam puasa Nabi Dawud, habis itu istirahat 10 tahun. Jangan, yang biasa-biasa aja, sehingga keimanan kita bisa continue, bisa tetap, sehingga sampai pola ajal mati tetap di dalam menetapi keimanan, menetapi agama Islam, sehingga mati sewaktu-waktu, diusahakan, dan harapannya bisa masuk surga selamat dari neraka. Ustaz, boleh disimpulkan tausiah kita pagi hari ini. Baik, jadi macam-macam orang iman tadi sudah dijelaskan, bahwasanya macam-macam orang iman ada 3. Ada yang sabiqun bil khairat, ada yang muqtasid, ada yang zalimun li nafsi. Cuma kita berusaha bagaimana sabiqun bil khairat, paling tidak muqtasid. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Amin. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Bolo yang ada di rumah, tidak terasa kita begitu terbius mendengarkan nasihat atau tausiah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Abdus Sobur Ridwanullah pada pagi hari ini. Semoga ini semua bisa memberi pencerahan pada kita, bisa memberikan pemahaman keimanan kita, sehingga kita bisa menjadi seorang mukmin yang sejati. Saya pembawa acara Haji Amin Hadi bersama seluruh kru Arek TV
undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.